Oke, kita anggap sudah ya. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika dikatakan Kielet Yulad Lanu Beni Tan Lanu, di situ diterangkan sebab seorang anak telah lahir, Yulad, telah lahir. Jadi ini tidak merujuk kepada Yesus. Karena dikatakan orang-orang kemudian menyebutnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau ini ditujukan kepada Yesus, di mana ini adalah julukan yang diberikan kepada Hizkia, maka lebih pantas gelar-gelar ini diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Yesus bukan penasihat ajaib. Untuk menasihati Yudas aja nggak sanggup dia. Yesus tidak menjalankan kemudian ajaran Allah yang maha perkasa. Tidak. Allah mengajarkan satu ajaran yang justru tertolak oleh kaumnya sendiri. Dia tidak sanggup mengkristenkan kemudian orang Yahudi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW perkasa mengislamkan sejazirah Arab, bahkan separuh dari penduduk bumi. Kemudian disebut sebagai Bapa yang kekal. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, ajarannya cuma berapa saat, kemudian setelah dia pergi, ajarannya hancur lebur. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW datang membawa ajaran La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kekal sampai hari kiamat. Tidak berubah. Kemudian yang terakhir, Raja Damai. Yesus tidak bisa mendamaikan antara muridnya dengan orang Roma, antara Yahudi dengan penjajah Romawi, nggak bisa. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW mendamaikan seluruh suku-suku yang bertikai pada masa itu. Bahkan kaumnya, umatnya yang mendamaikan Palestina, mengusir kemudian tentara Romawi yang Yesus tidak sanggup mengusirnya, malah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengusirnya dari tanah Palestina. Berarti baginda Rasulullah yang lebih pantas kemudian duduk di Yesaya 9 nomor 6, disebabkan karena semua gelar-gelar yang diberikan kepada anak yang telah lahir di sini itu bisa diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan fakta yang terjadi. Yesus bisa? Nggak bisa. Tapi ini bukan bercerita tentang Nabi Muhammad. Yesaya 9 nomor 6 bukan bercerita tentang dia, Nabi Muhammad. Tidak bercerita tentang Yesus. Tapi Yesaya 9 nomor 6 ini bercerita tentang Raja Yehuda bernama Hizkia. Seperti itu, Bung. Jadi jangan disulut emosi ya. Santai-santai. Saya kalau lagi santai-santai. Kecuali kalau ada penghujat, nah pasti saya gas juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Gurunda, Waalaikumsalam Bunda Mbak Sarah. Waalaikumsalam Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, lanjut. Ya Daud, buka mute-nya. Belum saya selesai bertanya ini. Iya, silakan Bang. Ya, kenapa bisa Pak Suma mengatakan bahwa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal itu Muhammad? Jadi benar Suma menuhankan Muhammad? Tadi penjelasan saya tidak didengar. Bunda, kan Bang Suma yang bilang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal itu adalah baginda Muhammad. Makanya mau tadi penjelasan saya tidak didengarkan. Ya. Tadi Anda tidak mendengarkan penjelasan saya. Apakah tadi Anda tidak mendengarkan penjelasan saya? Buka mute-nya. Saya rasa saya sudah menjelaskan tadi. Host, itu kenapa host? Mute-nya dibuka itu, Daud. Bang Daud, mute-nya dibuka Bang. Yang itu yang saya tanyakan sama Pak Suma itu, kenapa itu Muhammad jadi Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Islam baptis 5 kali sehari, itu yang saya tanyakan itu. Saya rasa tadi saya sudah menjelaskan, saya tidak bisa mengulang lagi. Menjelaskan itu, yang kamu jelaskan tadi masalah Yesus. Yang saya mau tanyakan, kenapa Bang Suma mengatakan bahwa Muhammad itu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal? Ya baik, saya ulang lagi ya. Jadi gini Bung, gini,
saya menyatakan yang Anda tuduhkan itu berdasarkan dengan klaim orang Kristen bahwa yang disebut di dalam Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus. Saya tidak pernah tuduh Suma bilang Suma yang mengatakan Allah yang Suma sendiri yang bilang begitu. Iya, Bung. Inilah susahnya kalau orang kamu yang itu hendak komitmen. Masa saya yang bilang saya yang tuduh kamu mengatakan Muhammad Allah perkasa baru kamu sendiri yang bilang begitu. Kamu yang disyaratkan, masa saya yang tuduh kamu. Kamu kan sudah disyaratkan gara-gara itu. Betul itu enggak? Boleh saya jelaskan dulu? Ya, jelaskan, tapi ya, saya jelaskan dulu Bang ya. Dengarkan. Ini kesempatan terakhir untuk mendapat ilmu dari Bang Suma ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan kiyelet yulat lanu benitan lanu. Oke, telah lahir, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Oke, orang-orang Kristen menyebutkan Yesaya 9 nomor 6 ini adalah untuk Yesus. Apakah Yesus penasihat ajaib? Tidak. Apakah Yesus Allah yang perkasa? Bukan. Apakah Yesus Bapa yang kekal? Tidak. Apakah Yesus Raja Damai? Tidak juga. Nah, jadi maka saya katakan, kan tadi saya sudah mengatakan Yesaya 9 nomor 6 ini bukan untuk Nabi Muhammad dan bukan juga untuk Yesus. Ya. Tetapi kalau orang Kristen memaksakan ini untuk Yesus, maka saya katakan ini lebih pas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alasannya apa? Alasannya apa? Satu, Nabi Muhammad SAW itu adalah penasehat alam semesta. Oke. Kedua, Nabi Muhammad SAW itu perkasa di dalam menjalankan ajarannya di atas muka bumi ini. Sampai, kenapa Anda tertawa? Iya, lucu ya. Buktinya Islam sampai ke Indonesia. Buktinya pasukan Roma yang menguasai Palestina, Yerusalem, diusir oleh beliau. Oke, terbukti kan? Kemudian dikatakan Bapak yang kekal. Ajaran Nabi Muhammad sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat kekal, tidak pernah berubah Al-Quran itu. Yesus mana Injil yang diajarkan oleh Yesus? Tak ada. Sudah. Belum. Kemudian disebut Raja Damai. Nabi Muhammad kemudian mendamaikan alam semesta. Begitu penjajah datang di Belanda 350 tahun lebih lamanya Kristen menjajah di Nusantara, ajaran Nabi Muhammad datang kemudian mengusir penjajah. Damai Indonesia, merdeka Indonesia. Anda pun bisa menikmati itu. Yesus mendamaikan apa? Nggak bisa Yesus. Jadi kalau Kristen memaksakan Yesaya 96 ini yang bukan untuk Yesus dipaksakan untuk Yesus, maka saya katakan ini lebih pas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pas itu Muhammad disebut pas. Meskipun ini hanya untuk Hezekia, bukan jadi, untuk Nabi Muhammad. Kalau Muhammad yang disebut, kalau dipaksakan maka lebih pas Nabi Muhammad. Jadi pas kalau Muhammad disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Karena yang disebut Allah perkasa di sini Hezekia, manusia. Allah yang perkasa maksudnya Allah bersama dengan Hezekia. Allah yang perkasa itu mendampingi Hezekia. Allah yang maha perkasa itu bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammadnya yang Tuhan, bukan. Tapi yang backingan Nabi Muhammad itulah yang Tuhan yang maha perkasa. Begitu cara belajarnya. Sudah Pak Suma, boleh saya lagi bertanya semua? Silakan. Jadi Pak Suma setuju bahwa yang benar itu adalah Muhammad yang Allah perkasa, Bapak yang Subhanallah. Tadi saya sudah menjelaskan ini bukan untuk Nabi Muhammad. Itu Muhammad. Ini bukan untuk Nabi Muhammad. Ini bukan untuk Nabi Muhammad. Ini untuk Raja Hezekia, bukan untuk Yesus. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad itu Bapa. Tidak. Boleh kamu bersumpah.
Sumpah demi Allah, saya ini muslim, saya masih waras, saya bukan orang gila. Tidak seperti ente. Ente yang mengatakan Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Apanya Yesus yang perkasa? Coba tunjukkan keperkasaan Yesus, tunjukkan. Keperkasaan Yesus tunjukkan ke saya. Nanti kita bahas masalah Yesus, kita selesaikan dulu Allah yang perkasa. Sudah selesai. Allah yang perkasa itu julukan untuk Raja Hezekia. Selesai. Kenapa kamu dipanggil? Ya, jangan di-mute. Ya jangan di-mute. Kenapa kamu dipanggil sadat tulang? Oke, karena teman-teman saya menganggap iya, saya bersyahadat kapanpun. Anda suruh saya bersyahadat, sekarang saya bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapanpun saya diminta bersyahadat, karena itu rutinitas ibadah saya bersyahadat. Ya kenapa kamu disyaratkan ulang sama ulama itu? Apa sebabnya? Apa sebabnya kamu disyaratkan? Karena mereka para ulama itu mendengarkan fitnahan. Kalau saya mempersamakan. Siapa yang fitnah kamu? Siapa kalian? Seperti ini sekarang Anda memfitnah saya. Anda ada yang fitnah kamu sendiri. Oke, kalau begitu Anda dengarkan enggak? Anda dengarkan enggak penjelasan saya tadi? Enggak. Kamu sendiri. Oh, Anda enggak dengar. Penjelasan itu terbuka. Ya sudahlah kalau begitu. Berarti saya tidak punya kekuatan untuk bisa memahamkan saudara. Silakan dengan pemahaman saudara. Saya boleh bertanya enggak? Saya boleh balik bertanya tidak? Saya boleh bertanya enggak? Saudara Daud. Belum selesai. Saya boleh bertanya enggak? Saudara Daud yang lagi gemetaran, boleh enggak saya bertanya? Murai nak makutana. Akita murai di kutanai ya sule mangko dio banua bobo si sola kandepekan. Akita murai di kutanai sule mangko kande bobo si sola asu. Hah? Tumbai. Akita mengerti, tak mulai di kutanai sule mangko kande bobo si sola pekan. Ustaz tolol ini betul kalau ditanya dia menghujat sudah ini tololnya ini Ustaz. Saya hujatnya di mana? Saya hujatnya di mana? Kamu bertanya, saya menjawab. Saya menjelaskan. Kenapa saya membawa Yesaya 9 nomor 6. Saya sudah jelaskan. Oke? Ini hanya untuk Raja Hezekia, bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Yesus. Kenapa ada pernyataan saya seperti itu dulu? Karena orang Kristen menganggap ini Yesus. Maka saya katakan, kalau ini untuk Yesus tidak pas, lebih pas kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda tidak mendengarkan, ya bagaimana saya bisa menjelaskan? Saya tidak bisa. Saya bukan dokter yang bisa membuat orang gila jadi waras. Itu loh. Silakan sahabat yang mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Jangan dulu kabur. Sebenarnya yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu Allah yang perkasa itu gua loh sebenarnya, bukan Gurunda. Gua loh yang bilang Nabi Muhammad itu Allah yang perkasa, raja yang kekal, hakim yang damai. Itu gua itu sebenarnya. Kok jadi ke Gurunda? Biasalah kebencian. Pansos. Mau pansos ya, Daud mau pansos. Oh, kebencian. Itu yang ngomong Bencian. itu, yang mau ngomong itu ini Kelvin sebenarnya. Kalau mau tahu tuh, ini kita luruskan semuanya nih. Pas dialog gitu kan? Betul nggak? Iya, pas dialog gitu kan? Pas dialog, kemudian ada yang bilang mana yang lebih pantas, Yesus atau Nabi yang cocok untuk Yesaya ini? Ya Nabi lah. Nabi lebih cocok lah, perkasa. Nabi 30 kekuatan Nabi lebih setara dengan setara dengan kekuatan 30 pria yang perkasa. Perkasa itu Nabi. Apalagi damai. Nabi mendamaikan orang-orang yang bertikai, hadisnya ada. Apalagi sih? Hakim yang adil. Ada Nabi menghakimi orang-orang pagan Quraisy ketika ingin meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah gitu. Satu lagi apa ya Guru ya? Lupa. Apa ya satu lagi tuh? Ingat gak lo diskusi Raja Damai. waktu itu kita di tempatnya siapa? Raja Damai udah Raja Damai. Ada apa tuh? Alem Penasihat ajaib. Penasihat ajaib gitu. Nabi ketika memberikan nasihat kepada umatnya menangis-nangis gitu. Karena saking merdu dan indahnya nasihat-nasihatnya gitu. Nah sekarang Yesus apa? Kan gitu. Jadi kenapa lu ke Gurunda, Bre?
Bang Suma itu Gimana itu perkataan Suma yang mengatakan bahwa Itu gue yang ngomong. saya sama Kores yang ngomong. Oh, dia pindah dia. Dia pindah ke baptis sekarang. Dia pindah. Silakan Gurunda. Baptis katanya. Suma yang kabur. Kan gua yang ngomong, bukan Gurunda. Kenapa lu fitnah Gurunda? Harusnya ke gua, Perah Istar. Demi Oke, Allah kau yang mengatakan bahwa Allah yang perkasa. Demi Allah gua yang ngomong. Demi Allah gua yang ngomong. Betul gua yang ngomong. Iya, demi Allah. Tuh. Cuma keluar Iya, ayo. Kalau kita ini ya, kalau misalnya lu bohong, dan lu cuma taunya dari orang-orang yang ngehujat Islam, kelamin lu tumbuh satu lagi mau. Jadi semua ya kalau Oke, thank you, mantap. Mengatakan apa? Kacau ya. Apa ini? Nah, sekarang soal perkara baptis lu. Yang berkasih itu Bapak yang kali itu Muhammad. Gimana bisa itu? Lah iyalah. Ya Ini Allah. belum selesai sudah. Ya coba sekarang soal ya itu yang satu lagi tuh bapak yang kekal itu. Nabi ini menjadi bapak untuk seluruh umat Islam gitu. Kekal, ajarannya masih dipakai sekarang masih gitu. Apa? Bapak yang kekal itu, bapak buat kami. Kenapa itu Suma disyaratkan ulang sama ulama gara-gara apa itu? Di mana sih Guru disadarkan? Lu di mana? Kan kenapa dia Di mana? menangis Suma itu? Di mana itu Daud? Dia dibilang Ya di mana coba? Saya sampai Coba 10 menit lu keluarkan datanya. 10 menit lu keluarkan datanya. Mana di mana Gurunda disyadatkan ulama-ulama? Gua hitung sampai 10. Ini kan kalau misalnya lu ngomong kayak gini sama aja gua bilang, kenapa bapak lu itu dipakai sama cowok-cowok di sana? Di kafe-kafe. Kenapa bapak lu dipakai di kafe-kafe? Kan sama aja, nggak ada datanya. Semua orang bisa ngomong bebas. Datanya mana? Kalau yang begitu nada tanya sendiri sama. Lah kalau gitu bener dong yang gua bilang bapak lu pernah dipakai cowok-cowok lain yang perkasa-perkasa. Hah? Gimana? Iya kalau gitu lu bilang gitu ke Gurunda datanya nggak ada gitu kan, sama gue juga bilang bapak lu dipakai sama cowok-cowok yang seneng cowok gitu. Waktu dia udah nikah sama ibu lu di tahun pertama, sama-sama nggak ada data. Mau sepi. Islam baptis 5 kali sehari gimana itu bisa? Oh, mau pindah topik. Iya. Kan pindah topik Suma yang kabur. Ini Gurunda masih ada gede tuh, koinnya 1603. Suma yang bicara sini sebelum. Nah, sekarang soal baptis ya. Gurunda soal baptis sekarang. Apa dia mengatakan jadi pantas Muhammad? Ya, baik. Saya jelaskan ya, Bro. Tapi jangan emosi lah. Enggak, jangan dulu, kita belum selesai. Masalah Apa sih? Allah yang perkasa itu. Suma ngerti nggak apa yang kekal itu? Kekal itu artinya apa? Tadi lu ke baptis, sekarang balik lagi ke perkasa. Mau yang mana? Waduh, hilang. Jangan naikin lagi itu badut itu. Lucu. Nanti kita lempar 2000-an. Tapi dilipat batu dalamnya. Oke, silakan Dek diambil alih dulu. Saya ada telepon. Ya, abis ini kita masuk lagi. Silakan. Oh ya, siap. Thank you Gurunda. Afwan ya Ikhwan Fisabilillah, ini aku Akhi Gema mau ini ada yang disampaikan, sampaikan dulu, Akhi.